Kisah Nabi Adam alaihi salam. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Soleh alaihi salam. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah Nabi Lut alaihi salam. Kisah Nabi Ismail alaihi salam. Kisah Nabi Ishak alaihi salam. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Harun alaihi salam. Kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Kisah Nabi Daud alaihi salam. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Kisah Nabi Ilyasa alaihi salam. Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Kisah Nabi Yahya alaihi salam. Kisah Nabi Isa alaihi salam. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah Nabi Syamun al-Ghazi. Selamat menikmati. Sejak lahir, Nabi Syamun al-Ghazi telah dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin bagi Bani Israel. Ibunya yang sebelumnya mandul mendapatkan wahyu bahwa anaknya akan memiliki kekuatan luar biasa, asalkan ia tidak memotong rambutnya dan tidak meminum minuman keras. Dengan izin Allah, Nabi Syamun al-Ghazi tumbuh menjadi seorang yang sangat kuat. Dalam berbagai riwayat, disebutkan bahwa ia mampu mengalahkan banyak musuh seorang diri, bahkan merobohkan gerbang-gerbang besar tanpa kesulitan. Pada masa itu, Bani Israel berada di bawah kekuasaan bangsa Filistin yang zalim. Nabi Syamun al-Ghazi ditugaskan oleh Allah untuk membebaskan kaumnya dari penindasan mereka. Dengan kekuatannya yang luar biasa, beliau seringkali berperang dan mengalahkan tentara Filistin seorang diri. Namun, bangsa Filistin terus mencari cara untuk menangkapnya karena mereka mengetahui bahwa selama Nabi Syamun al-Ghazi masih hidup, mereka tidak akan bisa menguasai Bani Israel sepenuhnya. Bangsa Filistin akhirnya menggunakan tipu daya untuk menundukkan Nabi Syamun al-Ghazi. Mereka mendekati istrinya, Dalilah dalam tradisi Yahudi dan Kristen, dan menawarkan harta serta hadiah besar jika ia bisa menemukan rahasia kekuatan suaminya. Dalilah kemudian membujuk Nabi Syamun berkali-kali agar memberitahukan sumber kekuatannya. Pada awalnya, Nabi Syamun al-Ghazi memberikan jawaban palsu, tetapi setelah terus-menerus dibujuk, akhirnya beliau mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan ini berasal dari Allah, dan selama rambutku tidak dipotong, aku akan tetap kuat. Setelah mengetahui rahasianya, Dalilah menunggu hingga Nabi Syamun al-Ghazi tertidur, lalu memotong rambutnya. Saat terbangun, Nabi Syamun al-Ghazi kehilangan kekuatannya dan langsung ditangkap oleh bangsa Filistin. Setelah tertangkap, bangsa Filistin menyiksa Nabi Syamun dengan sangat kejam. Mereka mencungkil matanya dan membawanya ke istana mereka untuk dijadikan bahan ejekan dan hiburan. Namun, Nabi Syamun al-Ghazi tidak kehilangan keimanannya. Beliau berdoa kepada Allah agar kekuatannya dikembalikan untuk terakhir kalinya. Allah mengabulkan doanya, dan Nabi Syamun dengan penuh tenaga mengguncang tiang-tiang besar istana tempat ia ditawan. Dengan izin Allah, bangunan itu runtuh, menghancurkan dirinya bersama para pemimpin bangsa Filistin yang ada di dalamnya. Dengan demikian, Nabi Syamun al-Ghazi berhasil menuntaskan misinya dan membinasakan banyak musuh yang menindas Bani Israel. Pelajaran dari kisah Nabi Syamun al-Ghazi adalah, Nabi Syamun al-Ghazi diberikan kekuatan luar biasa, tetapi ketika ia kehilangan ketaatannya, kekuatannya pun lenyap. Ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati adalah dari Allah, bukan dari diri sendiri. Nabi Syamun al-Ghazi akhirnya jatuh karena tipu daya istrinya. Ini menjadi pelajaran untuk selalu waspada terhadap orang-orang yang berniat jahat, terutama yang menggunakan bujukan dan tipu daya. Meskipun mengalami penderitaan dan pengkhianatan, Nabi Syamun al-Ghazi tetap berpegang pada keimanan hingga akhir hayatnya.
Ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah dalam menghadapi cobaan. Kesimpulannya adalah, kisah Nabi Syamun Al-Ghazi adalah kisah tentang kekuatan, perjuangan, pengkhianatan, dan keteguhan iman. Beliau menunjukkan bahwa kekuatan fisik bukanlah segalanya, tetapi kekuatan sejati terletak pada iman dan ketaatan kepada Allah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisahnya dan selalu mengandalkan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Bagaimana? Apakah kalian terhibur dengan kisah Nabi Syamun Al-Ghazi tadi? Mungkin ini hanya sebagian kecil dari kisah Nabi. Kalau kalian masih penasaran, jangan lupa subscribe ya.